Chapter 85. Pramuka, 3. Membunuh mereka. Saya bisa mendengar komunikasi mereka. Segera, saya merasakan hawa dingin mengalir di punggung saya. Petik 2. Apakah kamu yakin? Pria Kaukasia itu bertanya lagi. Namun, jawabannya tetap sama. Pria Kaukasia itu dengan tenang mengangguk, mencengkeram pedang besarnya. Si botak menyeringai ketika dia mengangkat kapak bermata dua. Salahkan rasa ingin tahu Anda. Saat pria Kaukasia bergumam, lingkungan berubah. Gelombang kegelapan melonjak dari sisi kanan, melanda semua orang. Kim Suho menghilang ke kegelapan, dan aku dibiarkan sendirian dengan orang barbar yang botak. Itu adalah penghalang isolasi. Petik 2. Haha, kakak selalu meninggalkan aku dengan pekerjaan yang membosankan. Pekerjaan yang membosankan. Dia jelas merujuk kepada saya, tetapi saya juga tidak bisa membantahnya. 2 kapak emas terukir di bagian dada armor kulitnya. Itu adalah simbol yang digunakan oleh pahlawan untuk menunjukkan peringkat mereka. 2 senjata emas menunjukkan peringkat menengah. Karena tidak ada yang lain selain 2 kapak emas, dia adalah pahlawan kelas 9. Petik 2. Mengapa hero tingkat menengah melakukan sesuatu seperti ini kepada seorang kadet? Meskipun saya tahu jawabannya, saya tetap bertanya. Si botak tersenyum tanpa menjawab. Tidak seperti apa yang tampak dari penampilannya, dia sepertinya bukan tipe orang yang banyak bicara. Si botak mengumpulkan kekuatan sihirnya secara diam-diam. Arus sihir yang kuat muncul di sekitar kapaknya, memanaskan ruang di dalam penghalang isolasi. Keringat terbentuk di ujung hidungku, dan keringat dingin menetes di punggungku. Saya tidak bisa menang melawan botak itu. Kapaknya dapat dengan mudah membelah tengkorak saya menjadi 2, dan dengan penghalang isolasi yang mengelilingi kami, saya tidak bisa lari. Tetapi harus ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Tiba-tiba, saya memiliki kilasan wawasan. Saya tidak tahu banyak tentang kepribadian botak itu. Tetapi dari penampilannya yang biadab, saya dapat menduga bahwa dia berperang, sombong, dan ceroboh. Itu bukan deduksi yang sangat logis, tetapi orang-orang seperti dia biasanya memandang rendah lawan mereka. Dia adalah karakter klise khas yang akan muncul beberapa kali dalam novel yang saya baca dan tulis. Petik 2. Aku menghela nafas hampir tanpa sadar. Aku membungkuk dan pura-pura mengambil batu ketika aku membentuk aether ke dalam batu. 95% aether diubah menjadi batu, sedangkan 5% sisanya digunakan untuk membentuk benang transparan yang melilit pergelangan tangan saya dan diikat ke batu. Lalu, aku bergumam pelan. Pindai. Hasilnya adalah 30%. Meskipun itu di atas rata-rata, saya kurang beruntung dari biasanya. Perbedaan 14% sangat besar dalam praktik. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Melihat saya memegang batu, botak menunjukkan minat. Saya jatuh hati. Haruskah aku melemparkannya padanya, atau beri tanda centang sedikit lebih banyak? Petik 2. Aku hanya berpikir ini sudah cukup. Saya memilih yang terakhir. Segera, nadinya muncul dengan marah. Bibirku kering. Apakah dia akan menuduh saya marah? Atau akankah dia memeriksaku lebih dekat? Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Si botak membelalakan matanya dan berdiri berjaga-jaga. Dia sepertinya mencari saya untuk mencari senjata tersembunyi. Tentu saja, dengan bahkan tidak ada gerakan kecil kekuatan sihir di dalam tubuh saya, botak hanya bisa mengerutkan kening. Petik 2. Dasar bocah nakal. Aku menatapnya ketika aku mengutak-atik batu aether. Si botak berdiri diam dengan kapak berbilah 2. Meskipun dia memanggilku anak nakal dengan rendah hati, dia sepertinya bertanya-tanya apa yang akan kulakukan. Aku akan membuang ini. Karena dia membiarkan saya melakukan serangan pertama, saya menerimanya dengan senang hati. Saya melemparkan batu itu dengan sekuat tenaga. Itu terbang dengan cepat dan akurat. Namun, sebelum batu itu bisa mencapai kepalanya, dia sedikit bersandar ke samping. Batu itu dengan mudah terbang melewatinya. Senyum lebar muncul di wajah botak itu. Namun, saya tidak kecewa. Ini sesuai harapan saya. Dia dengan mudah menghindari batu itu. Aku bertingkah seolah ada sesuatu tentang batu yang memaksanya menghindarinya. Karena dia bisa melihat bahwa tidak ada apa-apa di sana, dia pasti sudah lengah sekarang. Saya telah menyimpan kekuatan sihir stigma untuk saat yang tepat ini. Huap. Saya menuangkan semua kekuatan sihir stigma ke dalam benang aether yang menghubungkan batu dan pergelangan tangan saya. Kemudian, saya menariknya dengan semua kekuatan yang bisa saya kumpulkan. Kekuatan sihir stigma berkobar eksplosif pada utas transparan aether. Pembakaran kekuatan sihir ini tidak diragukan lagi bisa dilihat dengan mata telanjang. Segera, senyum santai di wajah botak menghilang. Terkejut oleh letusan kekuatan sihir yang tiba-tiba, dia menyiapkan penguatan ki-nya. Namun, sudah terlambat. Sebelum penguatan ki-nya sepenuhnya terbentuk, batu yang terbang di kepalanya kembali dengan kekuatan yang lebih besar lagi, memukul kepalanya seperti kilat. Pukulan keras. Dengan suara retakan batu, cahaya menghilang dari mata botak. Gedebuk. Tubuh berototnya jatuh ke tanah. Petik 2. Aku terhuyung-huyung ke arahnya. Dia belum mati. Jin memiliki kekuatan penyembuhan yang sangat tinggi. Saya harus mengakhirinya dengan cepat. Aku mengarahkan pistolku yang penuh peluru ke belakang kepalanya.
Saya tidak memiliki kekuatan sihir untuk mengubahnya menjadi mode senapan. Tanpa ragu sedikit pun, aku menarik pelatuknya. Koang. Peluru ringan menghantam kepalanya dengan lurus. Sesh. Namun, peluru itu terhalang oleh tengkoraknya yang padat dan tidak mampu menembusnya. Si botak tiba-tiba mengangkat kepalanya. Gaah. Dia kemudian meraung keras. Gelombang suara menghantam perut saya. Meskipun aether membentuk penghalang sebelum terlambat, syok besar mengguncang tubuhku. Saya dikirim terbang kembali dan menabrak dinding. Segera, visi saya menjadi tipis. Sebuah serangan suara belaka tanpa kontak fisik mengirimkan kejutan yang tampaknya menghancurkan organ-organ saya. Kamu bangsat. Si botak terhuyung-huyung saat dia mengutuk. Wajahnya tidak tampak seperti manusia. Kulitnya berubah hitam pekat, matanya bersinar merah, dan yang paling penting, tanduk domba telah tumbuh di kepalanya. Transformasi iblis. Aku menutup mataku dan menghela nafas. Tidak peduli betapa beruntungnya aku, ini adalah akhir dari dialog. Saya seharusnya mengakhiri sesuatu sebelum sampai ke tahap ini, tetapi saya tidak bisa. Aku tidak akan menggunakan ini, tetapi kamu. Pada saat itu, suara sesuatu memotong daging terdengar di gua yang kosong. Bingung, saya membuka mata. Pisau hitam menembus dada botak. Apa? Si botak menatap pisau yang menembusnya, lalu jatuh dan pingsan. Sebelum tubuhnya menyentuh tanah, benda itu berubah menjadi debu hitam dan berserakan. Petik 2. Di tempat botak adalah bos Chameleon Troupe. Tertegun, aku menatapnya dengan linglung. Dia mengeluarkan batuk kering, lalu berbicara singkat. Senang bertemu denganmu. Iya nih. Bos menatapku dengan ekspresi sangat tenang. Bos Chameleon Troupe, saya agak mengerti mengapa dia ada di sini. Chameleon Troupe seharusnya mengganggu Tuan Peckhorse. Tapi yang tidak bisa saya mengerti adalah mengapa dia terus muncul di depan saya. Petik 2. Kita sering bertemu satu sama lain, iya. Tentu saja. Bos menjawab dengan tulus atas ucapan saya yang agak sarkastik. Karena aku mengawasimu. Iya nih. Bos mendekati saya diam-diam, lalu menyerahkan kartu nama. Kali ini, itu bukan kartu nama guild milik Li Xiaopeng. Mercenari Geronimo, Yi Saeyon. Geronimo Mercenari. Meskipun itu adalah kelompok tentara bayaran yang kedua setelah Fast Expanse, sebenarnya itu adalah penyamaran Chameleon Troupe. Dengan kata lain, kelompok mercenari Geronimo adalah Chameleon Troupe. Geronimo. Mataku melebar. Saya tidak berpura-pura terkejut. Saya benar-benar. Salah satu peristiwa penting yang saya tulis sedang berlangsung di depan mata saya dengan cara yang sama sekali berbeda. Dia berdiri di depan Shin Jonghak. Dia sudah tahu siapa dia karena dia telah melihatnya berkali-kali sebelumnya. Senang bertemu Anda. Setelah muncul entah dari mana, dia menyapanya tiba-tiba. Shin Jonghak tertawa, tidak dapat memahami situasi. Apakah kamu tidak terlalu sering tampil? Aku tidak bisa menahannya. Dia tersenyum kecil. Karena aku mengawasimu. Kemudian, dia menyerahkan kartu nama kecil kepada Shin Jonghak. Mercenari Geronimo. Ketika Shin Jonghak melihat ini, matanya bersinar dengan cahaya yang terang. Kamar Yoyonha, Penthouse Asrama 6. Petik 2. Petik 2. Petik 2. 3 orang duduk melingkar, saling memandang diam-diam. Tak satu pun dari mereka yang ingin kehilangan 1 inci, yang mengarah ke penciptaan kelompok yang tidak cocok ini. Semuanya dimulai dengan apa yang Yoyonha katakan dengan sopan. Karena kita bertemu satu sama lain, maukah kamu datang untuk makan malam di tempatku? Siapapun bisa tahu ini adalah kata-kata kosong. Pada kenyataannya, hanya ada satu kantong keripik di atas meja di depan mereka. Namun, Rahel menerima tawaran ini. Petik 2. Apakah kamu mau jus? Tidak, terima kasih. Karena tidak tahan dengan atmosfer yang canggung, Yoyonha mengajukan tawaran, yang ditolak Rahel. Setelah itu, 10 menit keheningan berlanjut. Ketika Chae Nayun yang bosan berbaring di sofa dan menggaruk perutnya yang setengah tertidur. Saya ingin bertanya. Yoyonha membuka mulutnya. Dia sedang berbicara dengan Rahel. Bagaimana kamu mengetahuinya? Itu adalah pertanyaan yang tidak jelas, tetapi Rahel tahu apa yang dia maksud. Dia bertanya tentang Kim Ha-jin. Petik 2. Aku mengetahuinya secara alami. Mendengar jawaban Rahel yang acuh tak acuh, Yoyonha tersenyum agak menghina. Tapi kamu tidak tahu mengapa orang itu menyembunyikan kekuatannya, kan? Petik 2. Rahel menutup mulutnya. Dia yakin bahwa Kim Ha-jin menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Pada saat itu, Chae Nayun bangun dari tidurnya dan menyela. Hei, apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Kemudian, Yoyonha membuat senyum kemenangan. Yah, itu bukan sesuatu yang mudah diketahui. Rahel memelototi Yoyonha, kesal dengan udara kemenangan yang dia pakai. Yoyonha bangkit dengan santai. Dia kemudian membawa jus jeruk dan menuangkannya ke gelas anggur. Menatap gelas jus jeruk, Rahel bertanya. Apakah tahu itu mengubah sesuatu?
Itu mengubah segalanya. Bukankah itu sudah jelas? Seperti bagaimana Essence of the Stride lebih besar dari kebanyakan guild pemerintah. Petik 2. Tidak, yang aku bicarakan adalah... Sebenarnya, Rahel tidak terlalu peduli dengan Kim Ha-jin. Namun, dia tidak ingin kalah dari Yo Yeon-ha. Daripada mencari tahu sendiri, lebih baik menunggu sampai orang itu memberitahuku tentang hal itu sendiri. Wajah Yo Yeon-ha langsung berubah dingin. Investigasinya telah dilakukan secara pribadi. Kim Ha-jin tidak memintanya, juga tidak untuk kebaikan publik. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan. Dengan itu, Rahel bangkit dari tempat duduknya. Lalu aku akan pergi. Sudah terlambat. Petik 2. Rahel berjalan ke pintu depan. Yo Yeon-ha memelototi sosoknya yang keluar dengan mata aneh. Petik 2. Tunggu, kenapa aku satu-satunya yang keluar dari lingkaran? Hei, Yo Yeon-ha, apa kamu yakin berbicara bahasa Korea? Petik 2. Sementara itu, Chae Na-yun menggerutu frustrasi. Penghalang itu hancur. Segera, Kim Suho muncul dengan ekspresi kuyu. James terkapar di tanah, tak sadarkan diri, dan Kim Suho memegang cabang di tangannya. Saya langsung punya firasat bahwa Kim Suho menang sendirian. Tentu saja, Mistletoe adalah senjata yang luar biasa bahkan tanpa terbangun. Karena Jin itu juga pengguna pedang, Kim Suho akan sangat cocok untuk melawannya. Saya berbicara dengan Kim Suho. Kamu menang. Petik 2. Begitu juga kamu. Kami saling memandang dan tertawa. Namun segera, Kim Suho memasang wajah serius. Petik 2. Bagaimanapun, Ha-jin, aku tidak berpikir ini adalah cabang biasa. Oh ya, bagi saya, itu terlihat luar biasa pada pandangan pertama. Petik 2. Sangat. Bagaimana? Silahkan duduk. Pertama, saya mendudukkan Kim Suho. Saya mengalami kesulitan untuk tetap berdiri karena saya merasa sedikit pusing. Baik secara fisik dan psikologis. Saya sangat kelelahan.